Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, yang mana dengan kenikmatannya lah sempurna segala amalan-amalan saleh. Alhamdulillah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, anugerah-anugerahnya yang sangat banyak, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kata Allah, kalian tidak akan bisa hitung, karena banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk harus selalu bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, agar Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah tambahkan lagi nikmat yang lainnya. Begitu juga selalu selawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah ridai, sebagaimana Allah katakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua, dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya khusus di bulan Ramadan ini, pada setiap hari Rabu ba'dal asr, ba'da salatil asr, kita akan mengkaji dan membahas yang berkaitan dengan tema Siratun Nabawiyah. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebagaimana telah kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai beranjak dewasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai pernikahannya Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Yang mana hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas dan mengkaji Siratun Nabawiyah yang berkaitan tentang pembahasan bagaimana masuknya agama Yahudi, agama Nasrani, dan bagaimana bisa terjadi kesyirikan di tengah-tengah orang-orang Arab, yang mana telah kita bahas bahwasannya yang memasukkan kesyirikan pertama kali di kalangan orang-orang Arab adalah yang bernama pimpinan daripada suku Khuza'ah, yang menjadi pimpinan Mekah pada saat itu, yang bernama Amr bin Luhai. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana asal muasal bisa masuknya agama Yahudi ke kalangan orang-orang Arab, khususnya ke Jaziratul Arab, yaitu karena mereka sudah tinggal dahulu di kota Madinah Al-Munawwarah, karena membaca keterangan yang ada di dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Kemudian mereka pun berdakwah datang ke negeri Yaman, dan akhirnya disitulah awal muasal tersebarnya agama Yahudi di kalangan orang-orang Arab, khususnya di Jaziratul Arab, khususnya di kota Mekah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Begitu juga kita sudah sampaikan bagaimana bisa tersebarnya agama Nasrani, agama orang-orang Nasara, yaitu ketika seorang pendeta dari negeri Syam yang bernama Finion berdakwah ke kota Yaman. Kemudian orang-orang Yaman juga, begitu juga orang-orang yang ada di sekitar
negeri Yaman, yang mana kita tahu bahwasannya Yaman dekat sekali dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Bahkan Yaman berada di bawahnya Arab Saudi kalau kita lihat di peta dunia. Maka mereka pun menganut agama Nasara. Itulah asal muasal sebagaimana yang telah kita kaji dan kita bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana tersebarnya kemusyrikan, bagaimana tersebarnya agama Yahudi, dan bagaimana tersebarnya agama Nasara. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah kacau semua dan masih ada beberapa orang yang memang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang disebut dengan millatu Ibrahim Hanifah dalam Al-Quran, yaitu agama Nabi Ibrahim yang lurus, masih ada, tetapi semua sudah tercampur baur, ya, tinggal hanya beberapa saja. Bahkan kesyirikan di kota Mekah khususnya sudah menjadi adat istiadat tradisi budaya karena sudah terjadi beberapa ratus tahun lamanya. Dan disebutkan bahwasannya suku Khuza'ah, yang mana suku Khuza'ah ini yang berhasil mengusir suku Jurhum. Kita tahu suku Jurhum adalah suku yang pertama sekali yang membangun kemudian membentuk, ya, menjadikan Mekah itu sebuah tempat permukiman, perkampungan, adalah dari suku Jurhum, karena mereka keluar hijrah dari negerinya Yaman menuju ke Palestina, tetapi mereka menjumpai Hajar dan anaknya Ismail yang pada saat itu ada air Zam-Zam di sebelah mereka, dan mereka pun menjadikan Mekah sebagai tempat pemukimannya. Kemudian diusir oleh suku Jurhum, dan suku Jurhum berhasil menguasai kota Mekah Al-Mukarramah selama 500 tahun. Dan suku Jurhum lah yang dipimpin oleh Amr bin Luhai yang sudah kita sampaikan di awal tadi, yang memasukkan pertama kali kesyirikan, yaitu menyembah berhala, bahkan mewajibkan dan merubah beberapa daripada ajaran Nabi Ibrahim, berupa seperti tawaf di rumah Allah harus dalam keadaan telanjang, harus dalam keadaan bersiul dan tepuk tangan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, bukaan wa tasdiyah. Mereka tawaf di rumah Allah dalam keadaan menangis-nangis, kemudian bertepuk-tepuk tangan, bersiul-siulan. Kemudian juga dijadikan budaya dan tradisi oleh Amr bin Luhai untuk membunuh anak wanita yang lahir di kalangan Arab. Begitu juga Amr bin Luhai yang menjadikan beberapa hewan keramat yang tidak boleh dijual, tidak boleh dibunuh, harus dibiarkan begitu saja, yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian ketika keadaan kacau balau seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah lahirnya seorang nabi yang terakhir yang bernama Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kacau semuanya, maka disitulah lahir Rasulullah di tahun disebut dengan tahun gajah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun gajah ini punya kisah tersendiri. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan disebut dengan lahir pada tahun gajah? Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita sudah sebutkan tadi bahwasannya di Yasrib, yaitu di Madinah, nama lain daripada Madinah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan itu dengan Madinah, namanya dulu adalah Yasrib. Nah, di Yasrib, begitu juga di Palestina sudah ada orang-orang Yahudi. Begitu juga di Yaman sudah ada orang-orang Nasrani, yang mana sempat orang-orang Yahudi di negeri Yaman kemudian berhasil dikuasai kembali oleh orang-orang Nasrani, yang mana kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, Yaman berhasil dikuasai oleh orang Nasrani karena dapat bantuan dari Afrika, dari negeri Ethiopia yang disebut dulu di zaman Rasul dengan Habasyah. Di situ ada raja namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi itu adalah raja yang menganut agama Nasara. Dan dulu agama Nasara itu semuanya menjadi satu, artinya dimanapun mereka berada pasti mereka saling tolong menolong. Nah, Finion yang tadi dibilang pendeta yang berdakwah ke negeri Yaman minta tolong kepada Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi mengirim pasukannya beserta panglima yang sangat kuat yang bernama Abraha. Dan pasukan Abraha ini punya pasukan khusus, yaitu pasukan yang mengendarai kuda, mengendarai gajah. Dan kita tahu gajah dari dulu sampai sekarang di Afrika memang lebih besar daripada gajah Asia. Dan gajah dulu di Afrika itu dipakai buat perang dan sudah dilatih, memang sama seperti kuda. Kuda itu kalau sudah dilatih, subhanallah, dia bisa melompat dengan lompatan yang tinggi, bahkan bisa menendang kalau disuruh tendang. Begitulah namanya hewan yang sudah dilatih. Begitu juga gajah. Kalau gajah sudah dilatih, dia bisa menginjak orang, dia bisa menabrak orang, dia bisa melilin orang dengan belalai yang kemudian dilempar. Jadi betul-betul ibaratnya kalau zaman sekarang itu adalah sebuah tank.
karena nggak mungkin melawan gajah. Tubuhnya besar, apalagi sudah dilatih, dia bisa menginjak, dia bisa menendang, dia bisa menabrak, dia bisa melilit. Nah, seperti kalau kita ibarat sekarang orang perangnya pakai tank. Nah, kalau perang lawan tank jalan kaki ya udah jelas lah. Tank kalau cuman hanya dilawan dengan senjata pedang ataupun lain-lain justru tidak akan mempan. Nah, berhasil ditaklukkan negeri Yaman dengan sejarah kita sampaikan tadi, dipimpin oleh Abraha yang mana prajuritnya mengendarai berupa hewan yang disebut dengan gajah. Nah, ketika Yaman sudah menjadi markas pusatnya orang-orang Nasara, maka Abraha pada saat itu membangun satu gereja yang sangat besar, namanya gereja Quraisy. Yang mana Abraha maksud dan tujuan adalah untuk menyaingi Ka'bah, karena dia dengar ketika dia sudah menguasai Yaman, ternyata orang Yaman atau ternyata orang Arab pada umumnya punya kebiasaan itu setiap tahunnya datang ke Ka'bah untuk beribadah tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala Ka'bah. Nah, Abraha pengen Nasara juga punya seperti itu, bahkan dia mewajibkan seluruh yang ada di sekitar Yaman untuk ketika datang ke Ka'bah dia juga harus datang ke gereja Quraisy. Jadi ingin dibuat tandingan begitu. Karena semua orang punya kebiasaan, dan memang orang-orang Arab itu sudah kita sampaikan di awal pertemuan lalu, di masanya Nabi Ibrahim memang sudah diajarkan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullahil Ka'bah. Nah, Abraha buat gereja yang tak kalah besar, yang tujuannya untuk menjadi tandingan Ka'bah agar orang-orang juga datang ke gereja tersebut, disebut dengan gereja Quraisy. Ketika gereja itu sudah dibuat, ya sudah besar, sudah agung, sudah mewah, sudah megah, nah semua diwajibkan ya untuk datang. Orang-orang Arab yang ada di sekitar Yaman juga harus datang ke gereja Quraisy, dan Abraha ini sudah menjadi penguasa di negeri Yaman. Walaupun dia adalah dulunya panglima di Ethiopia di bawah kerajaan Najasyi, tapi karena dia sudah menguasai Yaman, dialah di situ rajanya. Nah, orang-orang Arab walaupun mereka sudah bercampur aduk, ada yang melakukan kesyirikan sebagaimana sudah disampaikan di pertemuan yang lalu, ada yang sebagian sudah menganut agama Yahudi, ada sebagian yang sudah menganut agama Nasara, tapi mereka tetap memiliki cinta kepada Baitullahil Ka'bah karena memang itu sudah menjadi budaya tradisi. Walaupun mereka sudah campur aduk ajarannya, tetap mereka memuliakan namanya Ka'bah itu, tetap mereka yakinin ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah, mereka merasa cemburu ya melihat ada gereja yang begitu megahnya namanya Quraisy yang juga diperintahkan oleh Abraha sebagai raja Yaman pada saat itu untuk didatangi juga. Akhirnya ada beberapa pedagang ya orang-orang Arab datang ke gereja tersebut, tetapi tujuannya untuk menghinakan gereja tadi dengan cara apa? Dikencingin, kemudian dilemparkan kotoran hewan, pokoknya dihinakan itu gereja. Kemudian mereka lari kabur karena mereka merasa cemburu ya. Walaupun mereka sudah campur aduk, tidak lagi mengikuti ajaran Nabi Ibrahim secara 100%, tapi mereka masih ada rasa cemburu. Ini adalah rumah Allah, nggak boleh ada saingannya, begitu maksudnya. Nah, mereka lari, kemudian dilaporkan kepada Raja Abraha tadi, raja yang berhasil menguasai negeri Yaman. Maka Raja Abraha pun marah. Siapa itu? Siapa mereka? Maka dilaporkan bahwasannya itu adalah orang-orang yang berasal dari Mekah. Mereka melakukan itu karena mereka cemburu dan tidak mau ada saingan Baitullahil Ka'bah. Akhirnya Abraha marah, kemudian dia memerintahkan pasukannya semua, termasuk pasukan gajahnya, untuk berangkat menghancurkan itu Ka'bah. Marah. Nah, ini sebab musabab kenapa ada namanya tahun gajah. Berangkatlah Abraha beserta prajurit pasukannya yang mengendarai gajah. Dan waktu itu yang menjadi kepala gajah, karena memang gajah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hewan yang berkelompok. Ya, dari dulu sampai sekarang kalau kita lihat ya tentang gajah itu, dia termasuk hewan yang berkelompok. Pasti dalam satu kelompok itu ada pimpinannya satu orang. Ada pejantan yang besar, yang kuat, dia akan menjadi kepalanya. Kemana dia berangkat pasti yang lain juga ikut sama dia. Seperti itu hewan gajah. Nah, ketika berangkat ada satu hewan yang menjadi kepalanya, ya, yaitu dikasih nama dengan Mahmud. Nah, ini afwan kalau ada yang namanya Mahmud, anak bukan menghina, bukan. Tapi memang sejarahnya begitu. Nah, dikasih nama karena memang nama hewan itu dari dulu sampai sekarang orang biasa memberikan nama untuk gampang dikenali. Nah, kasih namalah gajah yang jadi kepala gajahnya itu namanya Mahmud. Dan gajah ini memang spesial. Dia nggak seperti gajah-gajah yang lain. Dia punya kulit warnanya putih.
gajah berwarna putih. Memang langka dari dulu sampai sekarang, gajah warna putih memang langka, dan dia yang paling besar di antara gajah-gajah lainnya. Makanya dia jadi bosnya, jadi pimpinannya. Pokoknya kemana gajah pimpinan itu bergerak, pasti yang lain di belakang ngekor semua. Seperti itulah hewan gajah. Nah, si Mahmud ini berangkatlah dia, begitu juga Abraha. Dalam keadaan Abraha memang tidak tahu arah kemana ke Mekah. Akhirnya setiap dia menjumpai perkampungan Arab, pasti dia tangkap, ya, pasti orang-orang Arab itu dia siksa untuk menunjukkan di mana namanya Ka'bah. Nah, ini berita ini sudah tersebar sampai ke Baitullahil Ka'bah, sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi dia setiap lewat perkampungan Arab kasih tahu di mana jalannya Mekah, karena dia belum pernah, nggak mau kasih tahu, disiksa, ditangkap, dipenjara. Dan tidak ada yang bisa melawan satupun, karena pada saat itu pasukannya pasukan pertama kali yang pernah ada di negeri Arab, yaitu pasukan gajah. Gimana lawan gajah? Ya, diinjak mati, ditabrak hancur. Nggak ada yang bisa lawan gajah pada saat itu. Maka sampailah akhirnya Abraha di pintu gerbangnya kota Mekah Al-Mukarramah, dan yang menjadi raja pada saat itu adalah kakeknya Rasulullah, namanya Abdul Muttalib, rajanya kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, ketika itu Abraha sebelum dia masuk untuk menghancurkan Baitullahil Ka'bah, dia ambilin semua harta-harta orang-orang Quraisy. Ketemu onta diambil, ketemu kambing diambil, pokoknya apa aja harta yang ada di situ dia ambil, dia rampas. Akhirnya rajanya kota Mekah yang bernama Abdul Muttalib tadi, kakeknya Rasulullah SAW, keluar dan ingin bernegosiasi dengan Abraha. Udahlah, kita damai aja, gimana nih, habis semua. Apalagi termasuk yang paling banyak diambil hartanya pada saat itu adalah miliknya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Jadi datang kemudian bicara dengan Abraha, kata Abdul Muttalib, wahai Abraha, begini aja kita damai, kembalikan semua harta-harta yang telah kau rampas, berupa onta, berupa kambing, berupa sapi dan lain-lain kepada pemiliknya, termasuk saya, karena engkau telah merampas onta milik saya, 200 ekor onta. Adapun Ka'bah ini terserah, engkau mau apakan terserah. Kata Abraha, kok bisa raja datang bernegosiasi, seharusnya membela negerinya, lah malah yang dia bela onta dia. Heran Abraha, di mana-mana namanya raja pasti yang dibela adalah negerinya, jangan hancurkan ini, jangan hancurkan ini. Adapun harta pribadinya biarinlah, kan gitu. Namanya raja, masa datang bernegosiasi cuma minta hartanya biar dikembalikan. Kata Abdul Muttalib, saya bukannya tidak membela negeri saya, adapun onta ini pemiliknya adalah saya, adapun rumah Ka'bah ini pemiliknya adalah Allah. Jadi saya nggak perlu bela, terserah kamu apakan, itu ada yang punya, namanya Allah yang punya. Oh begitu, kata Abraha. Kalau begitu ya sudah, kosongkan kota Mekah semuanya, saya pengen hancurkan dalam 3 hari. Akhirnya Abdul Muttalib juga ya memerintahkan orang-orang Quraisy untuk semuanya mengungsi. Ada yang mengungsi ke gunung, pokoknya dikosongkan itu kota Mekah. Karena Abraha ingin menghancurkan selama 3 hari. Jangan ada yang ganggu, maksudnya begitu. Biar kosong, biar saya bebas ngancurin. Pokoknya kalian semua 3 hari nggak boleh ada yang di kota Mekah, harus mengungsi, pergi ke gunung kek, pergi kemana kek, terserah. Ya sudah, Abdul Muttalib berangkat bersama orang-orang Quraisy lainnya. Mereka semua naik di sekitar gunung yang ada di kota Mekah. Kita tahu di kota Mekah dari dulu sampai sekarang memang banyak gunung-gunung batu. Di sekitar kota Mekah, sekitar Masjidil Haram itu banyak gunung. Ada namanya Jabal Nur, ada namanya Jabal Abil Qubais dan lain-lainnya. Nah mereka naik ke situ dan mereka ada di atas, bisa melihat apa yang dilakukan oleh Abraha. Ketika Abraha akan berangkat masuk ke dalam Masjidil Haram untuk menghancurkan Baitullahil Ka'bah, sebelum dia masuk ke dalam Masjidil Haram, karena Baitullahil Ka'bah kan di tengah-tengah, ya, memang dulu nggak ada masjid itu, dulu hanya tanah kosong, tapi dia berada di tengah-tengah. Dan ketika berangkat Abraha, begitu melihat Baitullahil Ka'bah, ternyata gajah yang tadi namanya Mahmud, kepala gajah yang warna putih tadi, langsung duduk, tidak mau berdiri dan tidak mau jalan. Dan otomatis kalau kepalanya duduk, gajah yang di belakang pun ikut duduk. Karena mereka adalah hewan yang berkelompok. Bosnya ke kiri, semua ke kiri. Bosnya ke kanan, dia ke kanan. Begitulah gajah. Bosnya duduk, dia duduk, nggak mau kemana-mana. Akhirnya prajurit Abraha tadi berusaha membangunkan gajah tadi, ditusuk pakai tombak, dicambuk, dipukul, tetap nggak mau berdiri, duduk aja. Tapi begitu diarahkan, ayo balik ke negeri Yaman, baru mau berdiri itu gajah. Pokoknya kalau maju ke depan, ngancurin, nabrak Ka'bah, dia nggak mau, dia duduk. Tapi kalau mutar balik ke belakang, dia mau.
Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditusuk, dicambuk, dipukul, tetap tidak mau berdiri. Ya sudah begitu aja, sampai berdarah-darah tidak mau berdiri. Ketika itu ternyata dari arah yang mereka lihat dari arah Ka'bah, Baitullahil Ka'bah, ada beberapa kelompok burung yang berwarna hitam. Saking banyaknya sampai-sampai awan itu warnanya hitam. Saking banyaknya kerumunan burung tadi, bukan 1, 200, 300, enggak. Sampai langit itu kelihatan warna hitam karena ramenya burung tadi. Dan burung itu namanya adalah burung ababil yang Allah kasih namakan sendiri. Burung ini mengambil di dua kakinya itu, jadi burung ada dua kakinya. Di setiap kakinya itu ada batu berwarna hitam yang disebutkan dalam Sirah Nabawiyah lebih kecil daripada biji kurma. Biji kurma cuma segini, lebih kecil lagi. Tapi itu batu dari api neraka. Burung itu terbang, kemudian mendekati kelompok gajah tadi yang sedang duduk nggak mau berdiri, dicambuk. Sibuk orang prajurit Abraha sibuk membangunkan, nggak ada yang membangun satupun gajahnya. Akhirnya burung itu sampai di atas mereka, dan burung itu melepaskan batu yang dibawa tadi, sampai akhirnya siapapun yang kena batu tadi akan tembus langsung ke bawah. Kalau kenanya di kepala berarti tembusnya ke bawah, kalau kenanya di samping berarti tembusnya di samping. Begitu, pokoknya tembus kemana-mana seperti daun yang dimakan oleh ulat, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Fil. Nah, itu dalilnya. Tentang kisah yang kita sampaikan bisa dilihat dalam surat Al-Fil, kisah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang tentara gajah, tentang datangnya burung ababil, kemudian melemparkan mereka dengan batu min sijil, maka mereka seperti dimakan oleh ulat, daun-daun yang bolong-bolong seperti dimakan oleh ka'asfin min ma'kul, oleh ulat yang memakan daun. Nah, disitulah lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah asal muasal kenapa tahun itu disebut dengan tahun gajah, dan di situ juga berketepatan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun disebutkan oleh ahli sirah bahwasanya Rasulullah nggak lahir pada hari itu juga, enggak, tetapi 50 hari setelah kejadian itu. Bukan hari itu ketika sudah mati langsung lahir, enggak, 50 hari setelah kejadian itu, tapi juga disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Kenapa orang-orang Quraisy mengabadikannya dengan nama tahun gajah? Karena kejadian itu disaksikan oleh seluruh orang-orang Quraisy, kejadian yang begitu menakjubkan, memang betul-betul kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan tentang dakwah Islam ini kepada orang-orang Quraisy, salah satu sebagai bukti argumennya Rasulullah adalah surat Al-Fil. Makanya coba lihat apa kata Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak mengingat? Alam tara, enggak kalian lihat? Ini kan yang diajak bicara oleh Allah siapa? Orang-orang Quraisy. Kalian lupa apa? Kejadian tahun gajah itu kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Kalian lagi ada di atas gunung, kalian nggak sanggup lawan tentara gajah, tapi Allah yang melawannya. Allah tampakkan kekuasaan itu di hadapan kalian. Lupa apa itu? Nah, itu maksudnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang diajak bicara itu orang Quraisy, karena mereka kan mengingkari, nggak ada itu bukan firman dari Allah, itu yang kamu bawa wahai Muhammad itu dusta. Itu diingati sama Allah, kalau memang ini dusta, ingat nggak kejadian di tahun gajah? Kalian nggak bisa berkutik sama sekali, tapi sekarang kalian mengingkari. Padahal dulu mereka saking betul-betul mengimani bahwasannya ini adalah kekuasaan dari Allah, sampai-sampai mereka mengabadikan tahun itu disebut dengan nama tahun gajah. Tapi begitulah orang Quraisy. Kenapa mereka mengingkari ajakan Nabi Muhammad SAW? Masalah cuma satu aja, rasisme, budaya, istiadat, tradisi, itu aja. Mereka bilang, wah gimana ini suku kami kalau ikut Muhammad, suku kami gimana dong? Apa kata suku kami? Terus tradisi nenek moyang kami masa ditinggalin? Orang ini sudah lama kami lakukan ratusan tahun, masa nenek moyang kami semua salah? Udah. Kalau udah cerita nenek moyang, tradisi, budaya, adat istiadat, aduh, memang dari dulu sampai sekarang itu aja permasalahan. Padahal semua bisa salah, yang nggak mungkin salah cuma Allah dan Rasulnya, jemaah. Jadi antum kalau bicara tentang agama, udah, agama itu yang dipakai Al-Quran dan hadis. Adapun nenek moyang bisa salah, apalagi selain itu, manusia semua bisa salah, apalagi nenek moyang. Nah, jangan seperti itu beragama.
agama yang memfilter budaya. Kalau budaya itu tidak ada perselisihan dengan agama, nggak apa-apa, kerjakan. Tapi kalau ada perselisihannya, maka agama yang dipertamakan, agama yang diutamakan, budaya nomor sekian. Memang tidak bisa. Agama datang memfilter, bukan budaya yang memfilter agama. Makanya Rasulullah ketika datang itu difilter sama Rasulullah budaya-budaya mereka. Orang-orang Arab punya budaya, orang-orang Arab punya adat istiadat, difilter sama Rasulullah. Budaya sembah berhala difilter, budaya nyembelih kepada berhala difilter, budaya tawaf di rumah Allah dalam keadaan telanjang difilter, padahal udah ratusan tahun. Nah, itu yang buat mereka nggak mau ngikut sama Rasulullah. Bukan nggak percaya sama Rasulullah, Rasulullah orang jujur, bukan. Mereka yakin Rasul itu jujur, nggak bohong. Cuman kalau udah bilang ada istiadat berat, dari dulu kan begitu juga sampai sekarang. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita beragama, maka agama adalah Al-Quran dan hadis, bukan yang lainnya. Yang lainnya itu nomor sekian, bahkan itu tidak dijadikan sebagai utama dan pertama. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirlah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di tahun itu. Dan orang-orang Quraisy menjadikan kejadian itu sebagai tahunan mereka. Jadi maksudnya setiap sudah 1 tahun itu disebut dengan 1 tahun gajah. Begitu masuk 2 tahun setelah kejadian itu, maka itu disebut dengan 2 tahun gajah. Begitu terus sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan tahun Islam dengan tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah ini patokannya dari mana? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, 1 tahun setelah kejadian itu namanya 1 Hijriyah. Setelah 2 tahun itu namanya 2 Hijriyah, dan seterusnya. Berarti sekarang kejadian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah sudah berapa tahun sekarang? 1442 Hijriyah. Setelah kejadiannya hijrah Rasulullah, berarti sudah lama ya, 1442. Nah, itulah maksudnya tahun Hijriyah dihitung dari hijrahnya Rasulullah. Jadi jangan bingung, tahun Hijriyah apa bedanya dengan tahun Masehi? Tahun Hijriyah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, sedangkan Masehi yaitu tahun dihitungnya ketika lahirnya Isa Al-Masih. Nah, ini bedanya. Biar kita tahu kenapa namanya Masehi, kenapa namanya hijrah. Ada sebab musabbab, ada perbedaannya. Perbedaannya Rasulullah yang menjadikan tahun Hijriyah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sedangkan Masehi bukan dari Rasulullah. Ya, nah, Masehi berarti selain daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bercerita tentang kelahiran Rasulullah, maka sebelum itu kita juga perlu mengetahui nasabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah bisa dilahirkan di suku yang disebut dengan Quraisy? Nah, ini harus kita tahu juga. Banyak orang langsung mengetahui lahirnya Rasulullah, tapi dia nggak tahu kenapa kok bisa disebut dengan suku Quraisy. Dari mana asal muasalnya Rasulullah kok bisa dilahirkan di kalangan orang Quraisy? Gimana ceritanya orang Quraisy itu yang menjadi pimpinannya kota Mekah? Nah, ini harus kita tahu. Makanya kita belajar sirah nabawiyah ini bukan hanya langsung kisah dan cerita, tetapi kita juga ingin mengambil beberapa poin yang memang jarang kita ketahui dan jarang disampaikan oleh para mubaligh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quraisy ini bukan nama orang. Quraisy adalah nama gelar. Gelarnya siapa? Gelarnya nama orang yang bernama Fikhir. Ada nama orang namanya Fikhir. Nah, Fikhir ini dia termasuk salah satu daripada keturunan Nabi Ismail. Dan Fikhir ini memang orang yang punya kekayaan yang begitu banyak pada saat itu, dan juga dia pintar sekali pada saat itu, pintar berdagang, pintar mengatur. Pokoknya dia adalah orang yang bijaksana, dia orang yang dikagumi oleh orang-orang pada saat itu. Dia termasuk orang yang dermawan, punya harta banyak. Nah, itu si Fikhir. Nah, karena dia begitu pintar, begitu kaya, begitu juga gagah, punya ketampanan, maka disebutlah dengan gelarnya kau itu Quraisy. Jadi Quraisy itu artinya orang yang pintar, orang yang gagah, punya harta banyak, pokoknya orang yang sempurna lah, itu namanya Quraisy. Harta banyak, ganteng iya, pinter iya, mengatur juga bijaksana iya.
pokoknya segala-galanya. Itulah arti daripada Quraisy. Nah, karena dulu ya, apabila ada orang yang begitu ngetop yang kita bilang tadi, ganteng, gagah, pintar berdagang, punya harta, pada saat itu kebiasaannya kalau ada orang seperti itu sempurnanya, maka orang itu akan dijadikan patokan sebagai nama suku. Jadi semua yang tinggal di situ, termasuk anak keturunan dia, itu diberi nama dengan suku dia. Tapi karena dia gelarnya waktu itu Quraisy, akhirnya semua yang ada di sekitar situ bernama suku Quraisy. Itu asal muasal kenapa ada namanya suku Quraisy. Dan artinya Quraisy tadi kita sudah sampaikan, yang punya paras ganteng, punya kepintaran, punya harta banyak, dermawan, pokoknya sempurna lah ya. Nah, itu arti daripada Quraisy. Nah, Fikhr ini punya anak namanya adalah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab kita udah bilang, pertama sekali yang menguasai Mekah, yang membentuk kota Mekah, yang membangun kota Mekah itu dari suku Jurhum bersama Nabi Ismail, ya kan? Nabi Ismail menikahi putri salah satu tokoh Jurhum, kemudian lahirnya di situ namanya Fikhr. Fikhr itu gelar dia dikasih nama sama orang pada saat itu adalah Quraisy. Makanya dari situlah, karena dia adalah Fikhr, orang yang sempurna segala-galanya, jadi orang sekitar situ pun menamakan diri mereka semua dengan suku Quraisy. Diambil dari gelarnya si Fikhr. Nah, si Fikhr ini dia punya anak namanya Qusay bin Kilab. Nah, pada saat itu kita sudah sampaikan bahwasannya hampir 500 tahun suku Khuza'ah yang menguasai kota Mekah setelah mereka berhasil mengusir suku Jurhum. Kita sampaikan pertemuan yang lalu seperti itu. Pertama memang Jurhum, tapi Khuza'ah karena jumlah mereka lebih banyak dan mereka iri dengki sama Jurhum. Karena pada saat itu kota Mekah begitu subur, banyak orang datang, pokoknya perekonomian lancar. Iri Khuza'ah, wah kita punya suku banyak, kita punya anggota banyak, wah ayo kita gempur aja, kita usir Jurhum biar kita yang berkuasa. Berhasillah berkuasa suku Khuza'ah selama 500 tahun. Nah, Qusay bin Kilab tahu, dan orang Arab semua tahu sejarah asal muasal yang punya andil, punya jasa besar di kota Mekah itu aslinya Jurhum, bukan Khuza'ah. Khuza'ah cuma datang dari luar karena modal kekuatan, modal banyak pasukan, dia usir Jurhum, dia berkuasa. Cuman itu modalnya. Padahal yang bangun pertama kali perumahan di situ bukan Khuza'ah, yang membuat perkampungan di situ pertama